Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesehatan jiwa, deteksi dini masalah kejiwaan pada lansia. Lansia dan depresi. Lansia adalah individu berusia di atas 60 tahun yang mengalami banyak perubahan fisik, mental, dan sosial. Perubahan ini dapat menyebabkan masalah pada psikologis, salah satunya adalah depresi. Prevalensi depresi pada lansia di global itu sekitar 8-15%, Indonesia sekitar 11,6%, dan banyak lansia merasa tidak diperhatikan, terutama oleh keluarga yang memicu lansia itu adalah depresi. Jenis depresi dan faktor resikonya, yang pertama ada depression syndrome, itu lansia tampak apatis, menarik diri, energinya tidak ada, dan selalu sedih. Distimia itu adalah depresi ringan yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun, terus dia biasanya sebelum usia. Faktor risiko utamanya itu biasanya perempuan, biasanya janda atau belum menikah, penyakit fisik, kehilangan pasangan, dan status ekonomi rendah dan kurangnya dukungan psikososial. Kemudian ada gejala depresi pada lansia. Biasanya perasaan yang merasa tidak berharga, putus asa, mudah marah, sedih terus-menerus. Kalau di pikiran, sulit konsentrasi, berpikir lambat, berpikir negatif, dan biasanya ingin mati. Untuk perilakunya biasanya menarik diri dari aktivitas sosial, tidak merawat diri, konsumsi alkohol. Kemudian di fisik itu biasanya ada gangguan tidur dan biasanya nyeri tanpa sebab yang jelas. Lansia tanpa depresi. Masih aktif melakukan aktivitas atau hobi yang disukai, biasanya juga mendapatkan dukungan emosional dari keluarga yang baik, memiliki kesehatan fisik yang lebih baik sehingga kualitas hidupnya lebih tinggi, kemudian memiliki rasa makna hidup dan lebih sedikit mengalami perasaan negatif. Kenapa deteksi dan penanganan itu penting? Karena jika penanganan tidak dilaksanakan, maka depresi bakal memparah kondisi fisik dari lansia. Lansia menjadi tidak patuh pada pengobatan, beban keluarga menjadi meningkat karena emosi lansia yang mudah marah, cemas, dan apatis. Kemudian resiko bunuh diri aktif maupun pasif meningkat, terutama pada lansia laki-laki yang tinggal sendiri, sakit kronis, atau kehilangan pasangan. Jadi penanganan diri pada lansia sangat penting untuk menjaga kualitas pada lansia. Bagaimana cara menanganinya? Seiring bertambahnya usia, seringkali muncul perasaan seperti kesepian, kehilangan orang terdekat, dan merasa tidak berdaya. Kadang-kadang juga merasa tidak lagi dihargai karena tidak seaktif dulu atau harus bergantung pada orang lain. Perasaan seperti ini bisa membuat stres, sedih, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan. Namun, semua itu bisa dibantu dan diatasi dengan terapi atau pendampingan yang tepat. Hipnoterapi adalah salah satu cara yang bisa mengatasi masalah pikiran, emosi, dan perilaku. Hipnoterapi dapat juga dikatakan sebagai suatu teknik terapi pikiran menggunakan metode hipnosis. Hipnosis bertujuan untuk memberi sugesti atau perintah positif kepada pikiran bawah sadar kita. Hipnoterapi ini bisa dilakukan dengan metode terapi 5 jari. Metode terapi 5 jari merupakan bagian dari terapi hipnosis dengan menggunakan 5 jari tangan sambil membayangkan hal-hal positif. Terapi ini dapat membantu mengubah persepsi kecemasan, stres, tegang, dan takut dengan menerima saran-saran di ambang bawah sadar atau dalam keadaan rileks dengan menggerakkan jari-jarinya sesuai perintah. Langkah-langkah melakukan terapi 5 jari. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Hanya yang menjaga shift pagi ini dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Ibu bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Rifan 1 Februari 1956. Baik, dengan Ibu Rifan ya. Untuk sekarang, perasaan Ibu bagaimana? Apa yang sedang Ibu rasakan? Yang saya rasakan rasanya seperti
Saya sedih, kemudian saya mungkin merasa cemas. Mungkin karena anak tidak kunjung datang, sus. Baik, karena ibu merasa cemas, sedih, di sini saya akan membantu ibu untuk memberi perasaan positif dengan tindakan terapi metode dengan jari ya ibu. Ini pasti masih waktunya sekitar 5 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia, sus. Untuk prosedurnya nanti ibu bisa mengikuti arahan saya. Apakah posisinya sudah nyaman ibu? Sudah, sus. Untuk nanti ibu bisa sambil memejamkan mata, selanjutnya mengatur nafas, dan ibu bisa mengikuti arahan saya untuk menautkan ibu jari dengan jari telunjuk, dengan jari tengah, dengan jari manis, dan jari kelingking secara bergantian ya ibu. Nanti ibu bisa mengikuti arahan saya. Untuk tindakannya saya mulai ya ibu. Ibu bisa memejamkan mata, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Ibu bisa menautkan ibu jari dengan jari telunjuk. Bayangkan saat kondisi ibu sehat, tanpa penyakit, nikmati, dapat beraktivitas dengan baik, nikmati perasaan bahagianya, perasaan nyamannya. Selanjutnya, tautkan ibu jari dengan jari tengah. Bayangkan momen-momen indah bersama orang yang dicintai, seperti anak, cucu. Nikmati perasaan bahagia dan nyaman ini. Selanjutnya, ibu bisa tautkan ibu jari ibu dengan jari manis. Bayangkan di saat ibu mendapatkan penghargaan dan pujian atas usaha keras ibu. Nikmati perasaan bahagianya, rasakan perasaan yang nyaman. Selanjutnya, ibu bisa tautkan ibu jari dengan jari kelingking. Bayangkan tempat-tempat yang ibu sukai, tempat-tempat favorit ibu. Rasakan nyamannya tempat itu yang bisa membuat perasaan ibu menjadi lebih tenang dan bahagia. Selanjutnya, ibu bisa tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut, tarik nafas lagi melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Bisa sambil perlahan-lahan membuka mata ibu. Bagaimana bu perasaannya? Apa sudah mulai tenang dan nyaman? Sudah lebih tenang, selesai, sudah merasa lebih lega dan merasa lebih rileks. Apakah ada yang ingin ibu ceritakan lagi atau ada butuh bantuan lainnya? Saat ini belum ada, sus. Ini saja sudah sangat terbantu. Baik, untuk tindakannya sudah selesai. Jika ibu membutuhkan bantuan lagi, nanti ibu bisa panggil saya kembali ya. Semoga sembuh ibu. Baik, sus. Terima kasih banyak, sus. Nah, itu tadi langkah-langkah terapi 5 jari untuk memberikan perasaan positif. Terapi ini juga bisa dilakukan secara mandiri loh. Jangan lupa untuk dipraktikkan ya. Terima kasih.